Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Irina Lubis dengan NIM 2303200074. Jadi di sini saya akan membuat tugas video saya yang berjudul mengenai dengan teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, topik ini tuh sangat penting karena pengembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui rapat, surat resmi, atau demonstrasi secara langsung, maka saat ini masyarakat memiliki lebih banyak pilihan. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan pendapatnya kepada publik dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan sebuah isu yang awalnya hanya diketahui oleh satu desa dapat menjadi pembicaraan nasional hanya dalam hitungan jam apabila mendapat perhatian masyarakat melalui media digital. Dalam sektor agribisnis, perubahan tersebut memberikan peluang yang besar bagi petani, kelompok tani, koperasi, pelaku usaha pertanian, akademisi, hingga masyarakat umum untuk bersama-sama memperjuangkan berbagai persoalan pertanian. Misalnya ketika harga hasil panen turun drastis terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi atau terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Masyarakat kini dapat menggunakan media digital sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong pemerintah agar mengambil langkah penyelesaian yang tepat. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa agribisnis, kita tidak hanya dituntut memahami teori produksi, pemasaran, maupun manajemen usaha tani, tetapi juga perlu memahami teori produksi, pemasaran, maupun manajemen usaha tani. Tapi juga perlu memahami bagaimana cara memperjuangkan kepentingan sektor pertanian melalui strategi advokasi yang tepat. Dengan memahami materi ini, diharapkan mahasiswa itu mampu menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu advokasi? Nah, secara umum, advokasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dengan tujuan memperoleh perubahan kebijakan, perlindungan hak, maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Advokasi tidak selalu identik dengan demonstrasi atau aksi proses. Advokasi juga dapat dilakukan melalui penyampaian data, diskusi, kampanye edukasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga pemanfaatan media sosial. Dalam konteks agribisnis, advokasi itu memiliki arti yang sangat luas. Nah, advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani, meningkatkan akses terhadap pupuk bersubsidi, memperoleh harga hasil panen yang lebih layak, memperjuangkan perlindungan lahan pertanian, hingga mendorong pemerintah memberikan bantuan teknologi kepada petani. Dengan kata lain, advokasi ini merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Melalui advokasi, suara masyarakat dapat didengar sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, mengapa advokasi ini sangat penting dalam agribisnis? Jawabannya adalah karena sektor pertanian ini menghadapi banyak tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Sebagai contoh, seorang petani padi yang mengalami gagal panen akibat banjir tentu akan mengalami kerugian yang besar. Namun jika hanya satu orang yang menyampaikan keluhannya kepada pemerintah, kemungkinan besar permasalahan tersebut tidak hanya akan segera mendapatkan perhatian. Sebaliknya, apabila seluruh petani di wilayah tersebut menyampaikan aspirasi secara bersama-sama, disertai dengan data-data yang jelas, maka peluang pemerintah untuk memberikan bantuan akan jauh lebih besar. Selain itu, harga komoditas pertanian sering mengalami fluktuasi. Harga cabai misalnya dapat berubah secara drastis hanya dalam waktu beberapa minggu. Ketika produksi melimpah, harga dapat turun hingga di bawah biaya produksi sehingga petani mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, advokasi diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti memperbaiki distribusi, memberikan bantuan penyimpanan hasil panen, atau membuka akses pasar baru.
Advokasi juga penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Saat ini banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, maupun pusat perbelanjaan. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa pengendalian, maka luas lahan pertanian akan semakin berkurang dan dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, berbagai organisasi masyarakat, akademisi, serta kelompok tani sering melakukan advokasi agar pemerintah lebih memperhatikan perlindungan lahan pertanian yang produktif. Perubahan cara advokasi dari masa ke masa. Jika kita melihat perkembangan selama 20 tahun terakhir, cara masyarakat melakukan advokasi telah mengalami perubahan yang sangat besar. Pada masa lalu, penyampaian aspirasi lebih banyak dilakukan melalui surat resmi, audiensi dengan pemerintah, seminar, ataupun demonstrasi. Proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena informasi harus disampaikan secara langsung dan jangkauan penyebarannya masih terbatas. Saat ini kondisinya itu berbeda. Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai media komunikasi yang jauh lebih cepat. Melalui internet, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam beberapa menit. Sebuah video mengenai kondisi petani yang mengalami gagal panen dapat menjadi viral di media sosial sehingga menarik perhatian masyarakat, media massa, bahkan pemerintah. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di suatu daerah, petani dapat merekam kondisi antrian panjang di kios pupuk, kemudian mengunggah video tersebut di media sosial. Jika video tersebut mendapatkan banyak perhatian media massa, biasanya akan meliput peristiwa tersebut. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan inspeksi lapangan untuk mengetahui penyebab kelangkaan pupuk tersebut. Rangkaian proses seperti inilah yang menunjukkan bagaimana teknologi digital mampu mempercepat proses advokasi. Perbedaan advokasi tradisional dan advokasi modern. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita bandingkan keduanya. Pada advokasi tradisional, komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung. Pertemuan dilakukan secara tatap muka, penyampaian aspirasi menggunakan surat resmi, dan informasi hanya dapat menjangkau masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Sementara itu, advokasi modern memanfaatkan teknologi digital. Informasi dapat disebarkan melalui media sosial, petisi daring, video edukasi, infografis, webinar, podcast, hingga berbagai platform komunikasi lainnya. Jangkauan penyebaran informasi menjadi jauh lebih luas dan proses komunikasi berlangsung lebih cepat. Namun demikian, advokasi modern bukan berarti menggantikan advokasi tradisional sepenuhnya. Keduanya justru saling melengkapi. Misalnya, sebuah kelompok tani dapat memulai advokasi melalui media sosial. Nah, untuk meningkatkan perhatian publik, kemudian melanjutkan dengan audiensi kepada pemerintah daerah sambil membawa data dan dukungan masyarakat yang telah terkumpul melalui kampanye digital. Contoh kasus, mari kita lihat contoh sederhananya. Contoh kasusnya itu ini misalnya ya, di Kabupaten Aceh Utara terjadi penurunan harga cabai merah. Harga yang sebelumnya mencapai 35.000 per kilo turun menjadi hanya 8.000 per kilogram. Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani mengalami kerugian karena biaya produksi jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual. Apabila tidak ada advokasi, kemungkinan besar kondisi tersebut hanya diketahui oleh para petani di wilayah tersebut. Namun, apabila kelompok tani mulai mengunggah foto hasil panen yang tidak terjual, membuat video mengenai kerugian yang mereka alami menggunakan tagar seperti "Selamat Petani Cabai", kemudian media lokal ikut memberitakan peristiwa tersebut, maka perhatian masyarakat akan meningkat. Akademisi dapat memberikan analisis mengenai penyebab turunnya harga, sedangkan pemerintah daerah dapat mencari solusi melalui operasi pasar, pembelian hasil panen, atau pembukaan akses pemasaran baru. Contoh ini menunjukkan bahwa advokasi modern bukan sekedar menyampaikan keluhan, tetapi merupakan proses yang melibatkan penyampaian informasi, pengumpulan dukungan masyarakat, penggunaan media digital, hingga komunikasi yang dengan pembuat kebijakan agar tercipta solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya itu pengertian dari digital advokasi, di mana pada era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas masyarakat tidak dapat dipisahkan dari internet, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, berbelanja, hingga menyampaikan pendapat dilakukan melalui media digital. Nah, perubahan ini juga mempengaruhi cara masyarakat melakukan advokasi.
Digital advokasi adalah suatu strategi memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital seperti yang tadi dibilang, itu ada media sosial, website, petisi daring, video, podcast, email, hingga berbagai platform komunikasi lainnya. Melalui strategi ini, penyampaian informasi menjadi lebih cepat, jangkauannya itu lebih luas, dan mampu melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar. Dalam konteks agribisnis, digital advokasi digunakan untuk memperjuangkan berbagai isu yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Misalnya, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, harga hasil panen turun drastis, terjadi alih fungsi lahan pertanian, atau muncul kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan petani. Semua permasalahan tersebut dapat diangkat melalui media digital agar diketahui oleh masyarakat luas. Digital advokasi bukan sekedar mengunggah keluhan di media sosial. Strategi ini harus dilakukan secara terencana, menggunakan data yang benar, menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, mendorong perubahan kebijakan, meningkatkan kepedulian masyarakat, atau mengajak publik ikut memberikan dukungan. Sebagai contoh, ketika terjadi banjir yang merusak ribuan hektar sawah, masyarakat tidak hanya mengunggah foto banjir, mereka juga dapat menyertakan informasi mengenai luas lahan yang terdampak, jumlah petani yang mengalami kerugian, dan perkiraan nilai kerugian ekonomi, serta harapan agar pemerintah memberikan bantuan benih dan pupuk. Informasi yang lengkap seperti ini akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial dalam advokasi. Nah, media sosial merupakan salah satu alat utama dalam digital advokasi. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan X memungkinkan masyarakat mencapai informasi itu secara cepat kepada jutaan pengguna internet. Dalam bidang agribisnis, media sosial memiliki beberapa fungsi penting, yaitu pertama, menyebarkan informasi. Fungsi pertama media sosial adalah sebagai sarana penyebaran informasi. Informasi yang dibagikan dapat berupa kondisi pertanian, harga komoditas, serangan hama, kelangkaan pupuk, keberhasilan petani, maupun inovasi teknologi pertanian. Misalnya, sebuah kelompok tani di Kabupaten Aceh Utara ingin menginformasikan bahwa harga cabai mengalami penurunan drastis seperti contoh kasus sebelumnya. Mereka dapat mengunggah foto hasil panen, membuat video wawancara dengan petani, serta menyajikan harga cabai selama kurun beberapa bulan terakhir. Nah, informasi yang lengkap akan membantu masyarakat memahami kondisi yang sedang terjadi. Penyampaian informasi seperti ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa, peneliti, maupun pemerintah dalam memahami persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Yang kedua, membangun komunitas. Fungsi kedua adalah membangun komunitas. Media sosial memungkinkan petani dari berbagai daerah saling berkomunikasi dan bertukar pengalaman. Sebagai contoh, petani padi di Aceh dapat berdiskusi dengan petani di Jawa Barat mengenai cara mengatasi serangan hama wereng. Mereka juga dapat berbagi informasi mengenai varietas unggul, teknik budidaya, maupun strategi pemasaran hasil panen. Komunitas digital seperti ini sangat bermanfaat karena mempercepat penyebaran pengetahuan. Petani tidak perlu menunggu pelatihan dari pemerintah. Mereka dapat belajar langsung dari pengalaman petani lain melalui media sosial. Selain itu, komunitas digital juga dapat menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas antar petani. Ketika salah satu daerah mengalami bencana atau gagal panen, daerah lain dapat memberikan dukungan moral maupun bantuan informasi. Yang ketiga ini adalah mengorganisir aksi. Media sosial juga digunakan untuk mengorganisir berbagai kegiatan advokasi. Misalnya, sebuah organisasi petani akan mengadakan diskusi publik mengenai perlindungan lahan pertanian. Informasi mengenai waktu, tempat, narasumber, dan tujuan kegiatan dapat disebarkan melalui Instagram, Facebook, WhatsApp dalam waktu yang singkat. Ribuan orang dapat mengetahui kegiatan tersebut. Hal yang sama juga berlaku ketika akan dilakukan aksi penanaman pohon, pelatihan pertanian organik, seminar, atau audiensi dengan pemerintah.
Semua kegiatan dapat dipromosikan melalui media sosial sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi. Selanjutnya itu membentuk opini publik. Fungsi berikutnya adalah membentuk opini publik yang merupakan pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu isu. Dalam advokasi, opini publik sangat penting karena dapat memengaruhi perhatian pemerintah maupun media massa. Sebagai contoh, apabila masyarakat mengetahui bahwa banyak petani mengalami kerugian akibat impor produk pertanian berlebihan, maka akan muncul diskusi mengenai perlunya perlindungan terhadap produk lokal. Semakin banyak masyarakat yang memahami persoalan tersebut, semakin besar pula peluang pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan. Selanjutnya itu yang kelima itu berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak kementerian, dinas pertanian maupun anggota DPR memiliki akun media sosial resmi. Hal ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung. Misalnya, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka dapat menyampaikan keluhan melalui akun resmi di Dinas Pertanian dengan bahasa yang sopan disertai bukti berupa foto dan data. Cara ini tuh seringkali lebih cepat mendapat perhatian dibandingkan hanya menyampaikan keluhan secara lisan. Selanjutnya itu ada petisi online dalam advokasi agribisnis. Nah, salah satu bentuk digital advokasi yang berkembang pesat pada era digital adalah petisi online. Dalam materi PPT, petisi online ini merupakan sebuah dokumen digital yang berisi permohonan, tuntutan, atau usulan kepada pihak tertentu agar melakukan tindakan atau mengubah suatu kebijakan. Berbeda dengan petisi konvensional yang menggunakan kertas atau tanda tangan secara langsung, petisi online ini memanfaatkan internet sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan hanya melalui telepon atau komputer. Dalam praktiknya, seseorang yang setuju terhadap isi petisi cukup mengisi nama, alamat, atau email atau identitas lainnya pada platform penyedia petisi. Setiap dukungan akan dihitung sebagai tanda tangan digital. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, semakin besar pula perhatian publik terhadap isu yang diperjuangkan. Nah, petisi online ini menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sangat mudah dilakukan. Siapapun dapat memberikan dukungan tanpa harus datang ke lokasi tertentu. Hal inilah yang menyebabkan petisi online berkembang pesat dalam berbagai bidang, termasuk agribisnis. Nah, gimana sih cara kerja petisi online? Nah, tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah. Misalnya, suatu daerah terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri. Masyarakat khawatir nih bahwa pembangunan tersebut itu akan mengurangi luas lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Yang tahap kedua tuh menyusun isi petisi. Isi petisi ini harus menjelaskan secara singkat mengenai masalah yang terjadi, alasan mengapa masalah tersebut penting, serta tindakan apa yang diharapkan dari pihak yang dituju. Dalam contoh ini, isi petisi dapat berupa permohonan kepada pemerintah daerah agar meninjau kembali izin pembangunan di atas lahan sawah produktif tersebut. Tahap ketiga adalah mengunggah petisi ke platform digital. Saat ini terdapat berbagai platform yang menyediakan layanan petisi online sehingga masyarakat dapat mengakses dan memberikan dukungan dengan mudah. Kemudian tahap keempat itu menyebarluaskan petisi. Petisi biasanya dibagikan melalui media sosial, grup WhatsApp, website organisasi maupun media massa agar semakin banyak orang mengetahui dan ikut memberikan tanda tangan. Tahap terakhir adalah menyampaikan hasil petisi kepada pihak yang dituju. Setelah jumlah tanda tangan mencapai target tertentu, penyelenggara petisi dapat menyerahkan kepada pemerintah, DPR, kementerian, atau lembaga terkait bukti bahwa masyarakat mendukung tuntunan tersebut. Nah, ciri-ciri petisi yang efektif. Yang pertama, judul petisi yang harus jelas dan mudah dipahami. Kedua, masalah yang diangkat harus dijelaskan secara singkat namun jelas. Yang ketiga, petisi harus didukung oleh data dan fakta. Keempat, tujuan petisi harus spesifik. Jadi jangan hanya jangan menuliskan kami minta pemerintah membantu petani, tetapi juga dijelaskan bentuk bantuan yang diharapkan seperti apa, misalnya mempercepat distribusi pupuk, memperbaiki irigasi, atau menetapkan harga pembelian pemerintah. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus sopan dan persuasif. Selanjutnya
ada kampanye digital dalam advokasi agribisnis. Setelah kita mempelajari media sosial dan petisi online, kita akan membahas mengenai kampanye digital. Meskipun seringkali dianggap sama dengan media sosial, sebenarnya kampanye digital memiliki cakupan yang lebih luas. Kampanye digital adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan berbagai media digital untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan tujuan membangun kesadaran, mengubah cara pandang, mempengaruhi perilaku, atau mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Kampanye digital tidak hanya dilakukan melalui satu platform, tetapi menggunakan berbagai media yang saling mendukung sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Dalam konteks agribisnis, kampanye digital dapat digunakan untuk mengajak masyarakat mencintai produk lokal sehingga kepedulian terhadap kesejahteraan petani, mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan, menjaga lahan pertanian, atau mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Perbedaan utama antara unggahan biasa dengan kampanye digital adalah tujuannya yang jelas. Sebuah unggahan biasa mungkin hanya bertujuan memberikan informasi, sedangkan kampanye digital ini memiliki target tertentu, misalnya meningkatkan jumlah masyarakat yang membeli produk pertanian lokal atau memperoleh dukungan terhadap suatu kebijakan. Komponen kampanye digital nih, yang pertama itu ada website atau blog. Website merupakan pusat informasi dalam sebuah kampanye. Semua informasi yang lengkap biasanya ditempatkan di website karena memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan media sosial. Nah, di dalam website ini dapat dimuat latar belakang, tujuan, data pendukung, berita terbaru, jadwal kegiatan, hingga kontak organisasi. Nah, selanjutnya ada email marketing, di mana email marketing ini adalah kegiatan mengirimkan informasi secara berkala kepada orang-orang yang telah menjadi pendukung suatu kampanye. Nah, banyak orang menganggap email ini sudah jarang digunakan ya, padahal dalam dunia advokasi dan organisasi, email masih menjadi komunikasi yang sangat penting. Yang ketiga itu video. Saat ini video menjadi salah satu bentuk konten yang paling diminati masyarakat. Mengapa demikian? Karena video mampu menyampaikan informasi yang lebih menarik. Dalam satu video, masyarakat dapat melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan, mendengar langsung cerita dari petani, serta memahami persoalan yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya itu ada infografis. Ini penyajian informasi yang bentuk gambar dipadukan dengan teks singkat, grafik, atau ilustrasi sehingga mudah dipahami. Dalam bidang agribisnis, infografis dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai data yang sulit dipahami apabila disampaikan dalam bentuk angka. Nah, misalnya ada hashtag, di mana hashtag adalah kata atau kalimat yang diawali dengan tanda pagar yang digunakan untuk mengelompokkan suatu pembahasan di media sosial. Hashtag memiliki peran yang penting dalam kampanye digital karena memudahkan masyarakat menemukan informasi tersebut. Ketika sebuah organisasi menggunakan hashtag, maka semua unggahan yang menggunakan hashtag tersebut akan saling terhubung. Masyarakat mencari hashtag tersebut dapat melihat berbagai informasi, foto, video, maupun berita yang berkaitan dengan kampanye tersebut. Faktor yang menentukan keberhasilan dari kampanye digital, yang pertama, pesan yang disampaikan harus jelas. Terus kedua itu kontennya harus menarik. Ketiga, konsistensi. Kampanye itu nggak dilakukan satu kali, konten terus perlu dipublikasikan secara berkala agar pesan tetap diingat oleh masyarakat. Keempat itu interaksi dengan audiens. Kelima itu harus ada evaluasi, karena setelah kampanye selesai, evaluasi dapat dilakukan dengan melihat jumlah yang orang yang dijangkau, tingkat interaksi, perubahan perilaku masyarakat, maupun dampaknya terhadap kebijakan. Selanjutnya itu kita akan membahas istilah grassroots. Berasal dari bahasa Inggris yang secara artinya itu akar rumput. Dalam dunia advokasi, grassroots menggambarkan kegerakan yang berasal dari masyarakat bawah atau masyarakat yang secara langsung mengalami suatu permasalahan. Artinya advokasi tidak dimulai dari pemerintah, perusahaan, atau organisasi besar, melainkan berasal dari masyarakat itu sendiri.
Dalam sektor agribisnis, masyarakat tersebut adalah petani, kelompok tani, koperasi, maupun pelaku usaha pertanian. Grassroots advokasi merupakan strategi advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Konsep ini sangat penting karena masyarakat yang mengalami masalah secara langsung tentu lebih memahami kondisi di lapangan dibandingkan pihak lain. Misalnya, petani lebih mengetahui penyebab menurunnya hasil panen, kesulitan memperoleh pupuk, atau dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian dibandingkan orang yang tidak pernah bekerja di sektor pertanian. Terus mengapa sih grassroots advokasi sangat penting? Seringkali ini jawabannya adalah karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Nah, melalui grassroots advokasi, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu di sini ada media relation. Nah, media relation adalah kegiatan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media daring. Tujuannya itu bukan cuma untuk mencari popularitas, tetapi agar informasi mengenai suatu isu dapat dipublikasikan secara objektif, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam bidang agribisnis, media relation digunakan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani, memperkenalkan program pertanian, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sektor pertanian, hingga mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap suatu permasalahan. Perlu dipahami bahwa media bukanlah alat untuk menyuarakan opini sepihak. Media berfungsi sebagai jembatan informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, setiap informasi yang diberikan kepada media harus berdasarkan fakta dan data yang benar. Strategi membangun media relation. Yang pertama itu mengembangkan pesan yang jelas. Menyusun pesan yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Pesan ini merupakan inti dari kegiatan advokasi. Apabila pesan ini disampaikan terlalu panjang atau sulit dipahami, masyarakat akan kesulitan menangkap maksudnya. Nah, pesan sederhana justru mudah diingat oleh masyarakat dibandingkan penjelasan yang terlalu rumit. Yang kedua itu membangun daftar kontak media, di mana setiap daerah biasanya memiliki media lokal yang aktif melaporkan perkembangan sektor pertanian. Selain itu, terdapat pula media nasional yang memiliki rubrik khusus mengenai ekonomi dan agribisnis. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan jurnalis, organisasi akan lebih mudah menyampaikan informasi ketika terjadi suatu peristiwa penting. Namun hubungan tersebut harus dibangun secara profesional. Organisasi tidak boleh memaksa media untuk memberitakan sesuatu, melainkan menyediakan informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Menulis siaran pers. Siaran pers atau press release merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi kepada media. Sistem pers biasanya berisi apa yang terjadi, kapan peristiwa terjadi, di mana lokasi kejadian, siapa yang terlibat, mengapa peristiwa tersebut penting, harapan atau solusi yang diusulkan. Nah, selanjutnya mengadakan konferensi pers. Konferensi pers dilakukan apabila terdapat informasi penting yang perlu disampaikan secara langsung kepada media. Dalam konferensi pers, organisasi dapat menjelaskan latar belakang suatu persoalan, memaparkan data yang dimiliki, serta menjawab pertanyaan dari wartawan. Misalnya, pemerintah daerah bersama kelompok tani mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan program baru mengenai bantuan alat pertanian. Melalui konferensi pers, informasi yang diterima menjadi lebih lengkap sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Yang keenam, memantau pemberitaan media. Setelah informasi dipublikasikan,
organisasi perlu memantau bagaimana media memberitakan isu tersebut. Pemantauan bertujuan mengetahui apakah informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta atau masih terdapat kesalahan. Selanjutnya itu membangun hubungan jangka panjang. Media relation bukan hanya dilakukan ketika organisasi membutuhkan pemberitaan dalam hubungan yang baik dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penyediaan data yang akurat, serta sikap yang saling menghargai. Dengan demikian, ketika terjadi suatu persoalan di sektor pertanian, media akan mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta informasi yang dapat dipercaya. Nah, contoh kasusnya itu misalkan sebuah kelompok tani di Aceh berhasil mengembangkan budidaya cabai menggunakan teknologi irigasi tetes sehingga produksinya meningkat hingga 30%. Kelompok tani tersebut menggunakan wartawan media lokal untuk melihat langsung kegiatan di lapangan. Mereka juga menyiapkan data mengenai peningkatan produksi, biaya yang dikeluarkan, dan manfaat teknologi tersebut. Setelah diberitakan, informasi mengenai keberhasilan tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Banyak petani dari daerah lain datang untuk belajar, sementara pemerintah daerah mulai mempertimbangkan pemberian bantuan irigasi tetes kepada kelompok tani lainnya. Nah, demikian pembahasan mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, kita dapat memahami bahwa advokasi merupakan proses yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat agar memperoleh perhatian dan solusi dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain, advokasi ini merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Melalui advokasi, suara masyarakat dapat didengar sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, mengapa advokasi ini sangat penting dalam agribisnis? Jawabannya adalah karena sektor pertanian ini menghadapi banyak tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Sebagai contoh, seorang petani padi yang mengalami gagal panen akibat banjir tentu akan mengalami kerugian yang besar. Namun jika hanya satu orang yang menyampaikan keluhannya kepada pemerintah, kemungkinan besar permasalahan tersebut tidak hanya akan segera mendapatkan perhatian. Sebaliknya, apabila seluruh petani di wilayah tersebut menyampaikan aspirasi secara bersama-sama, disertai dengan data-data yang jelas, maka peluang pemerintah untuk memberikan bantuan akan jauh lebih besar. Selain itu, harga komoditas pertanian sering mengalami fluktuasi. Harga cabai misalnya dapat berubah secara drastis hanya dalam waktu beberapa minggu. Ketika produksi melimpah, harga dapat turun hingga di bawah biaya produksi sehingga petani mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, advokasi diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti memperbaiki distribusi, memberikan bantuan penyimpanan hasil panen, atau membuka akses pasar baru. Advokasi juga penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Saat ini banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, maupun pusat perbelanjaan. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa pengendalian, maka luas lahan pertanian akan semakin berkurang dan dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, berbagai organisasi masyarakat, akademisi, serta kelompok tani sering melakukan advokasi agar pemerintah lebih memperhatikan perlindungan lahan pertanian yang produktif. Perubahan cara advokasi dari masa ke masa. Jika kita melihat perkembangan selama 20 tahun terakhir, cara masyarakat melakukan advokasi telah mengalami perubahan yang sangat besar. Pada masa lalu, penyampaian aspirasi lebih banyak dilakukan melalui surat resmi, audiensi dengan pemerintah, seminar, ataupun demonstrasi.
Proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena informasi harus disampaikan secara langsung dan jangkauan penyebarannya masih terbatas. Saat ini kondisinya itu berbeda. Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai media komunikasi yang jauh lebih cepat. Melalui internet, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam beberapa menit. Sebuah video mengenai kondisi petani yang mengalami gagal panen dapat menjadi viral di media sosial sehingga menarik perhatian masyarakat, media massa, bahkan pemerintah. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di suatu daerah, petani dapat merekam kondisi antrian panjang di kios pupuk, kemudian mengunggah video tersebut di media sosial. Jika video tersebut mendapatkan banyak perhatian, media massa biasanya akan meliput peristiwa tersebut. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan inspeksi lapangan untuk mengetahui penyebab kelangkaan pupuk tersebut. Rangkaian proses seperti inilah yang menunjukkan bagaimana teknologi digital mampu mempercepat proses advokasi. Perbedaan advokasi tradisional dan advokasi modern. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita bandingkan keduanya. Pada advokasi tradisional, komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung. Pertemuan dilakukan secara tatap muka, penyampaian aspirasi menggunakan surat resmi, dan informasi hanya dapat menjangkau masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Sementara itu, advokasi modern memanfaatkan teknologi digital. Informasi dapat disebarkan melalui media sosial, petisi daring, video edukasi, infografis, webinar, podcast, hingga berbagai platform komunikasi lainnya. Jangkauan penyebaran informasi menjadi jauh lebih luas dan proses komunikasi berlangsung lebih cepat. Namun demikian, advokasi modern bukan berarti menggantikan advokasi tradisional sepenuhnya. Keduanya justru saling melengkapi. Misalnya, sebuah kelompok tani dapat memulai advokasi melalui media sosial. Nah, untuk meningkatkan perhatian publik, kemudian melanjutkan dengan audiensi kepada pemerintah daerah sambil membawa data dan dukungan masyarakat yang telah terkumpul melalui kampanye digital. Contoh kasus, mari kita lihat contoh sederhananya. Contoh kasusnya itu, ini misalnya ya, di Kabupaten Aceh Utara terjadi penurunan harga cabai merah. Harga yang sebelumnya mencapai 35.000 per kilo turun menjadi hanya 8.000 per kilogram. Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani mengalami kerugian karena biaya produksi jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual. Apabila tidak ada advokasi, kemungkinan besar kondisi tersebut hanya diketahui oleh para petani di wilayah tersebut. Namun, apabila kelompok tani mulai mengunggah foto hasil panen yang tidak terjual, membuat video mengenai kerugian yang mereka alami menggunakan tagar seperti "Sahabat Petani Cabai", kemudian media lokal ikut memberitakan peristiwa tersebut, maka perhatian masyarakat akan meningkat. Akademisi dapat memberikan analisis mengenai penyebab turunnya harga, sedangkan pemerintah daerah dapat mencari solusi melalui operasi pasar, pembelian hasil panen, atau pembukaan akses pemasaran baru. Contoh ini menunjukkan bahwa advokasi modern bukan sekedar menyampaikan keluhan, tetapi merupakan proses yang melibatkan penyampaian informasi, pengumpulan dukungan masyarakat, penggunaan media digital, hingga komunikasi yang dengan pembuat kebijakan agar tercipta solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya itu pengertian dari digital advokasi, di mana pada era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas masyarakat tidak dapat dipisahkan dari internet, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, berbelanja, hingga menyampaikan pendapat dilakukan melalui media digital. Nah, perubahan ini juga mempengaruhi cara masyarakat melakukan advokasi. Digital advokasi adalah suatu strategi memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital seperti yang tadi dibilang, itu ada media sosial, website, petisi daring, video, podcast, email, hingga berbagai platform komunikasi lainnya. Melalui strategi ini, penyampaian informasi menjadi lebih cepat, jangkauannya itu lebih luas, dan mampu melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar. Dalam konteks agribisnis, digital advokasi digunakan untuk memperjuangkan berbagai isu yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Misalnya, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, harga hasil panen turun drastis, terjadi alih fungsi lahan pertanian, atau muncul kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan petani. Semua permasalahan tersebut dapat diangkat melalui media digital agar diketahui oleh masyarakat luas. Digital advokasi bukan sekedar
mengunggah keluhan di media sosial. Strategi ini harus dilakukan secara terencana, menggunakan data yang benar, menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, mendorong perubahan kebijakan, meningkatkan kepedulian masyarakat, atau mengajak publik ikut memberikan dukungan. Sebagai contoh, ketika terjadi banjir yang merusak ribuan hektar sawah, masyarakat tidak hanya mengunggah foto banjir, mereka juga dapat menyertakan informasi mengenai luas lahan yang terdampak, jumlah petani yang mengalami kerugian, dan perkiraan nilai kerugian ekonomi, serta harapan agar pemerintah memberikan bantuan benih dan pupuk. Informasi yang lengkap seperti ini akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial dalam advokasi. Nah, media sosial merupakan salah satu alat utama dalam digital advokasi. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan X memungkinkan masyarakat mencapai informasi itu secara cepat kepada jutaan pengguna internet. Dalam bidang agribisnis, media sosial memiliki beberapa fungsi penting, yaitu pertama, menyebarkan informasi. Fungsi pertama media sosial adalah sebagai sarana penyebaran informasi. Informasi yang dibagikan dapat berupa kondisi pertanian, harga komoditas, serangan hama, kelangkaan pupuk, keberhasilan petani, maupun inovasi teknologi pertanian. Misalnya, sebuah kelompok tani di Kabupaten Aceh Utara ingin menginformasikan bahwa harga cabai mengalami penurunan drastis. Seperti contoh kasus sebelumnya, mereka dapat mengunggah foto hasil panen, membuat video wawancara dengan petani, serta menyajikan harga cabai selama kurun beberapa bulan terakhir. Nah, informasi yang lengkap akan membantu masyarakat memahami kondisi yang sedang terjadi. Penyampaian informasi seperti ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa, peneliti, maupun pemerintah dalam memahami persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Yang kedua, membangun komunitas. Fungsi kedua adalah membangun komunitas. Media sosial memungkinkan petani dari berbagai daerah saling berkomunikasi dan bertukar pengalaman. Sebagai contoh, petani padi di Aceh dapat berdiskusi dengan petani di Jawa Barat mengenai cara mengatasi serangan hama wereng. Mereka juga dapat berbagi informasi mengenai varietas unggul, teknik budidaya, maupun strategi pemasaran hasil panen. Komunitas digital seperti ini sangat bermanfaat karena mempercepat penyebaran pengetahuan. Petani tidak perlu menunggu pelatihan dari pemerintah. Mereka dapat belajar langsung dari pengalaman petani lain melalui media sosial. Selain itu, komunitas digital juga dapat menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas antar petani. Ketika salah satu daerah mengalami bencana atau gagal panen, daerah lain dapat memberikan dukungan moral maupun bantuan informasi. Yang ketiga ini adalah mengorganisir aksi. Media sosial juga digunakan untuk mengorganisir berbagai kegiatan advokasi. Misalnya, sebuah organisasi petani akan mengadakan diskusi publik mengenai perlindungan lahan pertanian. Informasi mengenai waktu, tempat, narasumber, dan tujuan kegiatan dapat disebarkan melalui Instagram, Facebook, WhatsApp dalam waktu yang singkat. Ribuan orang dapat mengetahui kegiatan tersebut. Hal yang sama juga berlaku ketika akan dilakukan aksi penanaman pohon, pelatihan pertanian organik, seminar, atau audiensi dengan pemerintah. Semua kegiatan dapat dipromosikan melalui media sosial sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi. Selanjutnya itu membentuk opini publik. Fungsi berikutnya adalah membentuk opini publik yang merupakan pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu isu. Dalam advokasi, opini publik sangat penting karena dapat memengaruhi perhatian pemerintah maupun media massa. Sebagai contoh, apabila masyarakat mengetahui bahwa banyak petani mengalami kerugian akibat impor produk pertanian yang berlebihan, maka akan muncul diskusi mengenai perlunya perlindungan terhadap produk lokal. Semakin banyak masyarakat yang memahami persoalan tersebut, semakin besar pula peluang pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan. Selanjutnya itu yang kelima itu berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak kementerian, dinas pertanian maupun anggota DPR memiliki akun media sosial resmi. Hal ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung.
Misalnya, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka dapat menyampaikan keluhan melalui akun resmi di Dinas Pertanian dengan bahasa yang sopan disertai bukti berupa foto dan data. Cara ini tuh seringkali lebih cepat mendapat perhatian dibandingkan hanya menyampaikan keluhan secara lisan. Selanjutnya itu ada petisi online dalam advokasi agribisnis. Nah, salah satu bentuk digital advokasi yang berkembang pesat pada era digital adalah petisi online. Dalam materi PPT, nah, pada nah petisi online ini merupakan sebuah dokumen digital yang berisi permohonan, tuntutan, atau usulan kepada pihak tertentu agar melakukan tindakan atau mengubah suatu kebijakan. Berbeda dengan petisi konvensional yang menggunakan kertas atau tanda tangan secara langsung, petisi online ini memanfaatkan internet sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan hanya melalui telepon atau komputer. Dalam praktiknya, seseorang yang setuju terhadap isi petisi cukup mengisi nama, alamat, atau email atau identitas lainnya pada platform penyedia petisi. Setiap dukungan akan dihitung sebagai tanda tangan digital. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, semakin besar pula perhatian publik terhadap isu yang diperjuangkan. Nah, petisi online ini menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sangat mudah dilakukan. Siapapun dapat memberikan dukungan tanpa harus datang ke lokasi tertentu. Hal inilah yang menyebabkan petisi online berkembang pesat dalam berbagai bidang, termasuk agribisnis. Nah, gimana sih cara kerja petisi online? Nah, agar tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah. Misalnya, suatu daerah terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri. Masyarakat khawatir nih bahwa pembangunan tersebut itu akan mengurangi luas lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Yang tahap kedua itu menyusun isi petisi. Isi petisi ini harus menjelaskan secara singkat mengenai masalah yang terjadi, alasan mengapa masalah tersebut penting, serta tindakan apa yang diharapkan dari pihak yang dituju. Dalam contoh ini, isi petisi dapat berupa permohonan kepada pemerintah daerah agar meninjau kembali izin pembangunan di atas lahan sawah produktif tersebut. Tahap ketiga adalah mengunggah petisi ke platform digital. Saat ini terdapat berbagai platform yang menyediakan layanan petisi online sehingga masyarakat dapat mengakses dan memberikan dukungan dengan mudah. Kemudian tahap keempat itu menyebarluaskan petisi. Petisi biasanya dibagikan melalui media sosial, grup WhatsApp, website organisasi maupun media massa agar semakin banyak orang mengetahui dan ikut memberikan tanda tangan. Tahap terakhir adalah menyampaikan hasil petisi kepada pihak yang dituju. Setelah jumlah tanda tangan mencapai target tertentu, penyelenggara petisi dapat menyerahkan kepada pemerintah, DPR, kementerian, atau lembaga terkait bukti bahwa masyarakat mendukung tuntunan tersebut. Nah, ciri-ciri petisi yang efektif. Yang pertama, judul petisi yang harus jelas dan mudah dipahami. Kedua, masalah yang diangkat harus dijelaskan secara singkat namun jelas. Yang ketiga, petisi harus didukung oleh data dan fakta. Keempat, tujuan petisi harus spesifik. Jadi jangan hanya jangan menuliskan kami minta pemerintah membantu petani, tetapi juga dijelaskan bentuk bantuan yang diharapkan seperti apa, misalnya mempercepat distribusi pupuk, memperbaiki irigasi, atau menetapkan harga pembelian pemerintah. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus sopan dan persuasif. Selanjutnya ada kampanye digital dalam advokasi agribisnis. Setelah kita mempelajari media sosial dan petisi online, kita akan membahas mengenai kampanye digital. Meskipun seringkali dianggap sama dengan media sosial, sebenarnya kampanye digital memiliki cakupan yang lebih luas. Kampanye digital adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan berbagai media digital untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan tujuan membangun kesadaran, mengubah cara pandang, mempengaruhi perilaku, atau mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Kampanye digital tidak hanya dilakukan melalui satu platform, tetapi menggunakan berbagai media yang saling mendukung sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Dalam konteks agribisnis, kampanye digital dapat digunakan untuk mengajak masyarakat mencintai produk lokal sehingga kepedulian terhadap
Kesejahteraan petani mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan, menjaga lahan pertanian, atau mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Perbedaan utama antara unggahan biasa dengan kampanye digital adalah tujuannya yang jelas. Sebuah unggahan biasa mungkin hanya bertujuan memberikan informasi, sedangkan kampanye digital ini memiliki target tertentu, misalnya meningkatkan jumlah masyarakat yang membeli produk pertanian lokal atau memperoleh dukungan terhadap suatu kebijakan. Komponen kampanye digital nih, yang pertama itu ada website atau blog. Website merupakan pusat informasi dalam sebuah kampanye. Semua informasi yang lengkap biasanya ditempatkan di website karena memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan media sosial. Nah, di dalam website ini dapat dimuat latar belakang, tujuan, data pendukung, berita terbaru, jadwal kegiatan, hingga kontak organisasi. Nah, selanjutnya adalah ada email marketing, di mana email marketing ini adalah kegiatan mengirimkan informasi secara berkala kepada orang-orang yang telah menjadi pendukung suatu kampanye. Nah, banyak orang menganggap email ini sudah jarang digunakan ya, padahal dalam dunia advokasi dan organisasi, email masih menjadi komunikasi yang sangat penting. Yang ketiga itu video. Saat ini video menjadi salah satu bentuk konten yang paling diminati masyarakat. Mengapa demikian? Karena video mampu menyampaikan informasi yang lebih menarik. Dalam satu video, masyarakat dapat melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan, mendengar langsung cerita dari petani, serta memahami persoalan yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya itu ada infografis. Ini penyajian informasi yang bentuk gambar dipadukan dengan teks singkat, grafik, atau ilustrasi sehingga mudah dipahami. Dalam bidang agribisnis, infografis dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai data yang sulit dipahami apabila disampaikan dalam bentuk angka. Nah, saya ada hashtag, di mana hashtag adalah kata atau kalimat yang diawali dengan tanda pagar yang digunakan untuk mengelompokkan suatu pembahasan di media sosial. Hashtag memiliki peran yang penting dalam kampanye digital karena memudahkan masyarakat menemukan informasi tersebut. Ketika sebuah organisasi menggunakan hashtag, maka semua unggahan yang menggunakan hashtag tersebut akan saling terhubung. Masyarakat mencari hashtag tersebut dapat melihat berbagai informasi, foto, video, maupun berita yang berkaitan dengan kampanye tersebut. Faktor yang menentukan keberhasilan dari kampanye digital, yang pertama, pesan yang disampaikan harus jelas. Terus kedua itu kontennya harus menarik. Ketiga, konsistensi. Kampanye itu nggak dilakukan satu kali, konten terus perlu dipublikasikan secara berkala agar pesan tetap diingat oleh masyarakat. Keempat itu interaksi dengan audiens. Kelima itu harus ada evaluasi, karena setelah kampanye selesai, evaluasi dapat dilakukan dengan melihat jumlah yang orang yang dijangkau, tingkat interaksi, perubahan perilaku masyarakat, maupun dampaknya terhadap kebijakan. Selanjutnya itu kita akan membahas istilah grassroots. Berasal dari bahasa Inggris yang secara artinya itu akar rumput. Dalam dunia advokasi, grassroots menggambarkan kegerakan yang berasal dari masyarakat bawah atau masyarakat yang secara langsung mengalami suatu permasalahan. Artinya advokasi tidak dimulai dari pemerintah, perusahaan, atau organisasi besar, melainkan berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam sektor agribisnis, masyarakat tersebut adalah petani, kelompok tani, koperasi, maupun pelaku usaha pertanian. Grassroots advokasi merupakan strategi advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Konsep ini sangat penting karena masyarakat yang mengalami masalah secara langsung tentu lebih memahami kondisi di lapangan dibandingkan pihak lain. Misalnya, petani lebih mengetahui penyebab menurunnya hasil panen, kesulitan memperoleh pupuk, atau dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian dibandingkan orang yang tidak pernah bekerja di sektor pertanian. Terus mengapa sih grassroots advokasi sangat penting? Seringkali ini jawabannya adalah karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Nah, melalui grassroots advokasi, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu
Selanjutnya itu di sini ada media relation. Nah, media relation adalah kegiatan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media daring. Tujuannya itu bukan cuma untuk mencari popularitas, tetapi agar informasi mengenai suatu isu dapat dipublikasikan secara objektif, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam bidang agribisnis, media relation digunakan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani, memperkenalkan program pertanian, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sektor pertanian, hingga mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap suatu permasalahan. Perlu dipahami bahwa media bukanlah alat untuk menyuarakan opini sepihak. Media berfungsi sebagai jembatan informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, setiap informasi yang diberikan kepada media harus berdasarkan fakta dan data yang benar. Strategi membangun media relation. Yang pertama itu mengembangkan pesan yang jelas. Menyusun pesan yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Pesan ini merupakan inti dari kegiatan advokasi. Apabila pesan ini disampaikan terlalu panjang atau sulit dipahami, masyarakat akan kesulitan menangkap maksudnya. Nah, pesan sederhana justru mudah diingat oleh masyarakat dibandingkan penjelasan yang terlalu rumit. Yang kedua itu membangun daftar kontak media, di mana setiap daerah biasanya memiliki media lokal yang aktif melaporkan perkembangan sektor pertanian. Selain itu, terdapat pula media nasional yang memiliki rubrik khusus mengenai ekonomi dan agribisnis. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan jurnalis, organisasi akan lebih mudah menyampaikan informasi ketika terjadi suatu peristiwa penting. Namun hubungan tersebut harus dibangun secara profesional. Organisasi tidak boleh memaksa media untuk memberitakan sesuatu, melainkan menyediakan informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Menulis siaran pers. Siaran pers atau press release merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi kepada media. Sistem pers biasanya berisi apa yang terjadi, kapan peristiwa terjadi, di mana lokasi kejadian, siapa yang terlibat, mengapa peristiwa tersebut penting, harapan atau solusi yang diusulkan. Nah, selanjutnya mengadakan konferensi pers. Konferensi pers dilakukan apabila terdapat informasi penting yang perlu disampaikan secara langsung kepada media. Dalam konferensi pers, organisasi dapat menjelaskan latar belakang suatu persoalan, memaparkan data yang dimiliki, serta menjawab pertanyaan dari wartawan. Misalnya, pemerintah daerah bersama kelompok tani mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan program baru mengenai bantuan alat pertanian. Melalui konferensi pers, informasi yang diterima menjadi lebih lengkap sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Yang keenam, memantau pemberitaan media. Setelah informasi dipublikasikan, organisasi perlu memantau bagaimana media memberitakan isu tersebut. Pemantauan bertujuan mengetahui apakah informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta atau masih terdapat kesalahan. Selanjutnya itu membangun hubungan jangka panjang. Media relation bukan hanya dilakukan ketika organisasi membutuhkan pemberitaan. Hubungan yang baik dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penyediaan data yang akurat, serta sikap yang saling menghargai. Dengan demikian, ketika terjadi suatu persoalan di sektor pertanian, media akan mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta informasi yang dapat dipercaya. Nah, contoh kasusnya itu misalkan sebuah kelompok tani di Aceh berhasil mengembangkan budidaya cabai menggunakan teknologi irigasi tetes sehingga produksinya meningkat hingga 30%. Kelompok tani tersebut mengundang wartawan media lokal untuk melihat langsung kegiatan di lapangan. Mereka juga menyiapkan data mengenai peningkatan produksi, biaya yang dikeluarkan, dan manfaat teknologi tersebut. Setelah diberitakan, informasi mengenai keberhasilan tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Banyak petani dari daerah lain datang untuk belajar, sementara pemerintah daerah mulai mempertimbangkan pemberian bantuan irigasi tetes kepada kelompok tani lainnya.
Nah, demikian pembahasan mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, kita dapat memahami bahwa advokasi merupakan proses yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat agar memperoleh perhatian dan solusi dari pihak yang berwenang. Nah, dalam era digital, advokasi berkembang menjadi lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digital advokasi memungkinkan penyebaran informasi secara cepat melalui media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Grassroots advokasi menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya secara mandiri. Sementara itu, media relation berperan dalam memperluas jangkauan informasi, membangun opini publik, dan meningkatkan kredibilitas kegiatan advokasi. Nah, dengan demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mengikuti tugas video saya. Sampai bila ada salah kata atau bahasa yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era digital, advokasi berkembang menjadi lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digital advokasi memungkinkan penyebaran informasi secara cepat melalui media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Grassroots advokasi menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya secara mandiri. Sementara itu, media relation berperan dalam memperluas jangkauan informasi, membangun opini publik, dan meningkatkan kredibilitas kegiatan advokasi. Nah, dengan demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mengikuti tugas video saya. Sampai bila ada salah kata atau bahasa yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.